belajar bersama saya Nur Hasana Abdullah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, jurusan PGSD semester 3. Oke, kita langsung ke materi. Materinya tentang metode pembelajaran discovery learning. Nah, yang pertama kita lihat tentang pengertian dari metode pembelajaran discovery learning. Nah, strategi discovery learning adalah teori yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya. Nah, tapi diharapkan mengorganisasinya sendiri. Discovery learning terjadi bila individu tersebut terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsipnya sendiri. Nah, discovery learning dilakukan melalui observasi, ada klasifikasi, ada pengukuran, ada juga penentuan, dan ada inferi. Tentang konsep dari discovery learning itu sendiri. Nah, discovery learning merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Peserta didik dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui unsur dari konsep itu sendiri. Nah, konsep itu yang meliputi yang pertama nama, yang kedua contoh. Yang ketiga ada karakteristik. Yang keempat ada rentangan. Yang kelima ada rentangan karakteristik. Baik, yang berikut kita lihat langkah-langkah pembelajaran dari discovery learning. Ada 6 langkah dalam pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada pemberian rangsangan. Nah, maksudnya sebagai guru kita memberi pertanyaan atau memberi contoh untuk merangsang siswa, untuk agar siswa itu bisa berpikir seperti itu. Yang kedua ada problem statement atau pernyataan masalah. Nah, di sini lebih cenderungnya ke siswa. Nah, siswa yang sudah dikasih rangsangan, dia akan memberi masukan atau memberi sanggahan balik terhadap gurunya. Itu hanya jawaban sementara dari siswa. Nah, sekarang ada data collection. Nah, data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini siswa diminta untuk berpikir sendiri, mencari bukti apakah memang benar adanya, memang real adanya. Nah, sekarang ada yang keempat ada data processing atau identifikasi data. Nah, mengidentifikasi data di sini kita siswa diminta untuk memecahkan masalah, membuat pertanyaan membuat sanggahan-sanggahan dari pertanyaan yang dilontarkan dari kelompok lain. Misalnya sanggahan balik atau sanggahan dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, sekarang ada verification atau pembuktian. Nah, pembuktian di sini siswa diminta untuk membuktikan apakah pertanyaan yang sementara dengan pertanyaan yang barusan itu benar atau tidak, benar atau tidak. Terus nanti sambil dikoreksi. Misalnya koreksi di buku atau di modul-modul atau di makalah yang mereka presentasi ya begitu.
Nah, sekarang ada generalization. Nah, generalization itu penarikan kesimpulan. Nah, di sini antara siswa dan guru. Si kelompok ini memberi kesimpulan. Nah, nanti ada guru yang di samping situ ada guru yang memberi semacam masukan sedikit atau tambahan sedikit. Nah, kira-kira dalam pembelajaran discovery learning ada pun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dan kelemahannya. Tentang kelebihan dari metode pembelajaran discovery learning. Kelebihannya pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan secara kognitif. Yang kedua, mengerti dan mengendap pengetahuan dalam pemikiran secara individual. Yang ketiga, membangkit motivasi dan gairah peserta didik yang berkembang dan maju sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan diri peserta didik. Nah, yang sekarang ada pun kelemahan daripada metode pembelajaran discovery learning. Kelemahan yang pertama, kurangnya kesiapan dan kematangan mental. Yang kedua, terkadang sangat sulit mewujudkan pembelajaran discovery learning karena sekarang zamannya sudah serba ini instan ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid seperti dalam kelas majemuk. Guru tidak bisa membedakan itu. Yang keempat, ada guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan KBM yang lama akan kecewa dan tertatih dalam menerapkan metode discovery learning tersebut. Nah, yang terakhir, terlalu mementingkan proses pemahaman, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa kurang menjadi sorotan. Sekian materi dari saya. Apabila ada bahasa atau kata yang atau saya salah ucap atau kekurangan dari saya kurang telaah dari materi tersebut, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.